presentasikan sekaitan dengan materi kami yang sudah kami diskusikan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Salam bersama rekan saya Waiza, dan satu lagi atas nama Rifka Ciptaning sebagai videografer. Di video kali ini kami akan mempresentasikan sekaitan dengan materi teori atau modern. Untuk itu, kepada pemateri pertama kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan Heisenberg dan interpretasi fisiknya dan apa hubungannya dengan prinsip ketidakpastian. Nah, jadi persamaan Heisenberg ini merujuk pada ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan adanya batas fundamental dalam ketelitian pengukuran besaran-besaran fisik tertentu yang saling berpasangan. Nah, terutama pada posisi dan momentum suatu partikel, di mana secara matematisnya persamaan Heisenberg ini dinyatakan sebagai bisa teman-teman lihat pada PowerPoint kami, di mana delta x itu merupakan ketidakpastian posisi, delta rho itu merupakan ketidakpastian momentum, dan k itu merupakan konstanta Planck. Dan untuk interpretasi fisiknya itu, di mana posisi dan momentum tidak dapat ditentukan secara bersamaan dengan ketelitian mutlak, dan semakin kecil ketidakpastian posisi, semakin besar ketidakpastian momentum, dan begitupun sebaliknya. Nah, ketidakpastian ini merupakan sifat alami partikel kuantum, bukan karena kesalahan alat ukur. Kemudian hubungannya dengan prinsip ketidakpastian. Nah, jadi persamaan Heisenberg ini adalah bentuk matematis dari prinsip ketidakpastian, dan prinsip ini menyatakan bahwa pasangan besaran fisik tertentu memiliki batas ketelitian pengukuran. Dan dalam mekanika kuantum, partikel ini tidak memiliki lintasan pasti seperti dalam fisika klasik, melainkan dijelaskan secara probabilistik. Nah, yang kedua ada implikasi dualisme partikel gelombang dan persamaan Heisenberg pada pemahaman kita tentang sifat fundamental materi. Di mana dualisme partikel gelombang yang dikemukakan oleh Louis de Broglie dan diperkuat oleh prinsip ketidakpastian dari Werner Heisenberg membawa implikasi mendasar terhadap pemahaman sifat fundamental materi. Nah, materi pada skala mikroskopik seperti elektron tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai partikel atau gelombang, melainkan memiliki kedua sifat tersebut sekaligus, tergantung pada cara penguatannya. Nah, persamaan Heisenberg ini menunjukkan bahwa posisi dan momentum tidak dapat ditentukan secara bersamaan dengan ketelitian mutlak, sehingga partikel tidak memiliki lintasan seperti dalam fisika klasik. Akibatnya, sifat dasar materi bersifat probabilistik ini dijelaskan melalui peluang keberadaan partikel, dan hal ini menjadi landasan utama mekanika kuantum modern. Selanjutnya, bagaimana panjang gelombang de Broglie ini dikaitkan dengan partikel berhubungan dengan momentum partikel dan konstanta Planck. Nah, jadi panjang gelombang de Broglie ini menyatakan bahwa setiap partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang yang dikemukakan oleh Louis de Broglie sebagai perluasan dualisme partikel gelombang, dan berlaku untuk partikel bermassa seperti elektron, proton, dan partikel subatomik lainnya. Jadi hubungannya dengan momentum dan konstanta Planck ini secara matematis dapat dihubungkan dengan momentum partikel melalui persamaan yang seperti teman-teman lihat yang ada di PowerPoint, di mana lambda sama dengan h dibagi dengan rho, di mana lambda itu merupakan panjang gelombang de Broglie, rho itu merupakan momentum partikel, dan h itu konstanta Planck. Nah, dengan demikian konsep panjang gelombang de Broglie ini menandakan bahwa momentum partikel menentukan karakter gelombang materi, dan konstanta Planck menetapkan skala kuantum dari sifat gelombang tersebut. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke materi soal pemecahan masalah, di mana soal pemecahan masalah ini ada dua nomor. Yang pertama itu ada soal nomor 1
Gunakan persamaan Heisenberg untuk menghitung ketidakpastian dalam pengukuran posisi dan momentum elektron yang bergerak dengan kecepatan meter per sekon. Nah, di mana yang pertama kita harus tahu apa semua yang diketahui di soal ini. Yang pertama, kecepatan elektron itu dia 1,0 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kemudian yang diketahui itu ada massa elektron, di mana massa elektron ketetapannya itu adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg, dan kemudian ada ketetapan dari konstanta Planck itu sendiri 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Nah, persamaan yang digunakan itu kita sudah pelajari tadi, sudah dijelaskan juga tadi bahwasannya persamaan ketidakpastian Heisenberg itu delta X dikali delta rho lebih besar atau sama dengan H dibagi dengan 4V. Nah, kemudian di soal ini kan yang ditanya itu yang pertama ketidakpastian momentum elektron, yang kedua adalah ketidakpastian posisi elektron. Nah, kita masuk ke bagian penyelesaian. Di bagian penyelesaian ini yang pertama kan yang ditanya tentang ketidakpastian momentum. Nah, ketidakpastian momentum itu kita ketahui bahwasannya delta V itu kita punya 1,0 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kemudian kita menggunakan rumus delta V sama dengan meter dikali dengan delta V. Nah, di mana? Mohon maaf, maksud saya massa dikali dengan delta V. Nah, di mana massanya tadi kita sudah tahu bahwasannya massa elektron itu ada di 9,11 kali 10 pangkat min 31. Nah, jadi 9,11 kali 10 pangkat min 31 itu kita kalikan dengan delta V. Delta V tadi kan sudah diketahui 1,0 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, di mana hasil dari itu kita dapatkan delta rho-nya itu sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 25 kg meter per sekon. Kenapa dia hasilnya seperti itu? Karena nilai dari massa elektron tadi itu dia dikalikan dengan nilai dari delta V, di mana kan pangkat dari nilai massa elektron kan min 31, sementara pangkat dari kecepatan elektron itu kan dia pangkat 6. Jadi makanya kenapa di situ berubah jadi 9,11 kali 10 pangkat min 25, karena pasangnya itu dia tinggal dikurangkan. Nah, kemudian ketidakpastian posisi. Nah, untuk ketidakpastian posisi itu kita menggunakan rumus delta X sama dengan H dibagi dengan 4V dikali dengan delta rho. Nah, di mana kita ketahui tadi bahwasannya nilai dari konstanta Planck itu sendiri kan 6,63. Nah, berarti dimasukkan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 4V dikali dengan delta P. Nah, delta P kan tadi sudah maksud saya delta rho. Delta rho kan tadi sudah didapat di atas 9,11 kali 10 pangkat min 25 kg meter per sekon. Nah, karena 1 joule itu sama dengan 1 kg meter pangkat 2 sekon pangkat min 2, maka akhir-akhir yang akan kita dapat itu karena dia dirubah ke satuan meter itu diperoleh 5 kali 79 kali 10 pangkat negatif 11 meter. Seperti itu. Nah, itu didapat dari mana? Karena kan di atas tadi itu 4V itu berarti 4 dikali dengan 360. Kemudian nanti hasilnya 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dibagi dengan hasil yang di bawah, maka hasilnya itu diperoleh 5,79 kali 10 pangkat min 11 dalam satuan meter. Seperti itu. Nah, selanjutnya di soal pemecahan masalah nomor 2, di mana soalnya adalah
sebuah foton dengan frekuensi Hertz menumbuk permukaan logam. Nah, jika energi kerja logam 2 ekuivalen, hitunglah panjang gelombang de Broglie elektron yang dibebaskan. Nah, dari soal ini kita tuliskan dulu apa semua yang diketahui. Yang pertama itu ada frekuensi foton atau V itu dia 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, kemudian energi kerja logam. Energi kerja logam atau W ini kan di soal tadi sudah dikatakan 2 ekuivalen. Nah, kemudian konstanta Planck sama juga menggunakan ketetapan 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah muatan elektron 1 ekuivalen. Nah, jadi 1 ekuivalen muatan elektron itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, kemudian yang terakhir kita juga menggunakan ketetapan massa elektron yaitu 9 kali 11 kali 10 9,11 kali 10 pangkat min 31. Nah, yang ditanyakan panjang gelombang de Broglie elektron yang dibebaskan atau kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita harus cari dulu energi fotonnya itu berapa. Nah, energi foton itu dicari menggunakan rumus E sama dengan H dikali F. Nah, E sama dengan H ini kita menggunakan konstanta Planck tadi nilainya. Konstanta Planck itu 6,63. Nah, nanti 6,63 ini dia dikalikan sama F. F ini frekuensi fotonnya. Frekuensi fotonnya kan 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, itu dikalikan. Setelah dikalikan itu kita dapat hasilnya di 3,315 kali 10 pangkat 19 joule. Nah, dari situ kita sudah temukan nih energi fotonnya berapa. Nah, kemudian kita cari lagi energi kerja logam yang dirubah ke satuan joule, karena tadi energi kerja logamnya belum dalam satuan joule. Jadi kita harus rubah dulu. Nah, kita rubah jadi W itu sama dengan 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kenapa 2? Karena kita tahu bahwasannya energi kerja logam atau W itu kan sudah dijelaskan di soal dia 2 ekuivalen. Nah, jadi dia dikalikan 2. Kalikan 2 dengan 1,6. Nah, 1,6 itu dari mana? 1,6 itu kan muatan elektron dalam 1 ekuivalen. Jadi kita kalau kita cari 2 berarti dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 hasilnya 3,2 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, kita sudah dapat energi foton sama energi kerja logamnya dalam bentuk dalam satuan joule. Nah, kemudian kita menggunakan rumus energi kinetik, teman-teman. Energi kinetik maksimum. Di mana energi kinetik maksimum itu rumusnya EK sama dengan energi foton dikurangi dengan energi kerja logam atau W. Nah, di mana kita sudah dapatkan tadi nilai-nilainya itu tinggal dimasukkan. Jadi energi fotonnya itu 3,315 dikurangi dengan energi kerja logamnya itu 3,20. Ya, 3,20 ya. Karena di sini dia dikali 10 pangkat min 19. Kenapa? Karena kan pangkatnya kan sudah sama, energi foton sama W, jadi tidak perlu lagi dioperasikan seperti itu. Nah, kemudian didapat nih teman-teman, energi kinetik maksimum itu ada di 1,15 kali 10 pangkat min 20 joule. Seperti itu. Kemudian kita cari lagi kecepatan elektronnya. Kecepatan elektronnya ini kita masih menggunakan rumus energi kinetik di mana EK sama dengan 1/2 M kali V kuadrat. Nah, V sama dengan akar 2 energi kinetik dibagi dengan massa, di mana kita masukkan nilainya berarti 2 dikali dengan energi kinetiknya tadi, yang tadi itu kan sudah dapat 1,15 kali 10 min 20 joule. Nah, itu dibagi dengan 9,11 dari mana? 9,11 itu dari massa tadi yang
sudah diketahui. Nah, maka diperoleh hasilnya itu 1,59 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon, seperti itu. Nah, kemudian yang dicari selanjutnya itu adalah momentum elektron. Nah, momentum elektron itu rumusnya rho sama dengan m per v. Nah, di mana masanya tadi itu kita sudah tahu bahwasannya masanya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31. Nah, V-nya tadi kita sudah dapat juga teman-teman. V-nya itu adalah 1,59 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nah, di mana kalau dikalikan itu hasilnya 1,45 kali 10 min 25 kg meter per sekon. Seperti itu. Nah, kemudian sudah didapat momentumnya. Selanjutnya kita cari yang ditanya di soal itu kan panjang gelombang de Broglie-nya. Nah, panjang gelombang de Broglie ini kita menggunakan rumus lambda sama dengan konstanta Planck dibagi dengan rho. Nah, dimana kita sudah dapat konstanta Planck itu dari awal sudah ada 6,63 kali 10 pangkat 34 joule sekon dibagi dengan rho. Nah, rho itu yang di atas ini kita sudah dapat 1,45 kali 10 pangkat 25 min 25 kg meter per sekon. Nah, ketika ini dihitung, maka kita akan mendapatkan panjang gelombangnya itu di 4,57 kali 10 pangkat min 9 meter. Seperti itu. Nah, jadi itu cara kita untuk menentukan panjang gelombang de Broglie, karena kita harus hitung satu persatu dulu, mulai dari tadi dicari kecepatan elektronnya, kemudian momentumnya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.